ditanya sama orang luar, ini dari mana? Dari Jelkong. Oh, pasti bisa ngelukis ya gitu. Yang menguasai dalam bidang lukisan dari mulai 1 orang, 2 sampai 12 orang. Dari 12 itu sampai sekarang lebih daripada 500. Masa orang Jelekong itu nggak bisa belajar melukis, nggak bisa menggambar? Kalau dulu kebanyakan ya petani di sini, satu itu. Kedua, setelah perkembangan perusahaan-perusahaan tekstil, itu akhirnya diantaranya banyak yang masuk di perusahaan tekstil. Tapi mungkin orang tua lihat perkembangan di lukisan juga luar biasa pesat, juga banyak sekali pesanan. Berpikir orang tua ini udah daripada masuk pabrik, itu anak-anaknya dititipkan kepada saudara-saudaranya yang sudah bisa melukis. Ternyata penghasilan dari lukisan itu lebih besar daripada di pabrik gitu. Jadi akhirnya orang tua sudah mendoktrin anaknya langsung harus belajar itu melukis. Yang diawali oleh Pak Rohidin itu, Pak Odin Rohidin, menurunkan ilmunya ke anak-anak didiknya, itu yang dinamakan lukisan palet. Permintaan dari orang-orang yang membeli lukisan ke wilayah Jelkong ini bukan hanya pemandangan saja atau lukisan palet saja. Ternyata dengan kemajuan zaman juga banyak yang meminta seperti dari binatang, lukisan buah-buahan gitu ya, termasuk lukisan manusia. Alhamdulillah sekarang banyak yang bisa. Keterbatasan pelukis, pesanan banyak gitu ya. Nah, dari rekan-rekan kami mendidik gitu ya, untuk memenuhi pesanan-pesanan itu. Karena seperti Bali aja minimal 3.000 eksemplar ya, 3.000 lukisan itu dibutuhkan 1 bulan gitu. Sedangkan yang melukisnya terbatas dulu, ya terpaksa mendidik keluarga gitu ya, tetangga gitu. Alhamdulillah ya dari awal tadi 8 sampai 12, nah sampai sekarang udah lebih daripada 500. Bahkan tidak berdomisili di Jelkong saja, di Kelurahan Jelkong saja gitu. Ada yang di Kelurahan Manggahang, ada yang di Kelurahan Warga Mekar, sampai ke Pacet Ciparai. Dijualnya kebanyakan ke orang-orang asing, dibawa ke tiap-tiap hotel. Kan tamu-tamu di Bandung atau di Puncak, nah itu dikejar sama mereka. Ada tamu di hotel ini, kejar sambil bawa lukisan itu. Luar biasa, kayak kacang goreng lah gitu ya, kayak jualan kacang goreng. Begitu beres bawa, jual, laku luar biasa, harganya juga mahal sekali dulu. Nah itu diminati orang-orang Belanda atau Cina ya, Singapura, Malaysia tuh banyak,
atau Taiwan yang datang-datang ke Indonesia itu bawa oleh-olehnya lukisan dulu dari kertas. Waktu saya mengalami pameran, waktu di Bali ataupun di Jakarta sendiri pameran itu, begitu ditanya, "Bapak dari mana?" "Dari Jelekong." "Oh, lukisan murah." Udah aja jatuh langsung gitu. Lukisan murah katanya. Nah itu, tapi padahal ini hanya sebagian di antaranya yang menilai lukisan itu murah gitu. Tergantung orangnya gitu. Kalau memang seneng lukisan walaupun jelek tapi orang itu seneng, pasti dia akan seneng gitu ya. Kalau setahu saya sih kalau lukisan Jelekong nggak setahu mahal, tetap aja. Bahkan sekarang menurun. Menurunnya kan bahan baku sekarang naik, harga lukisan tetap. Persaingan emang di kampung sini susah sih. Jadi nggak ada koperasinya. Jadi harganya disuruh berhenti dulu, misalnya sekarang nih, berhenti dulu lukisan, jangan jual misalnya sebulan 2 bulan. Kan katanya makan dari mana? Nah itu makanya berapa juga dijual kan. Harga turun. Jadi nggak bertahap, jadi harganya nggak tinggi lah. Iya mah anu gede mah iya pisah tuh. Ada beda harga dengan pantai iya 7,8 iya 20 iya. Karena itu mah iya pendek kalau mau didikit Kayak bayar lu iya mana? Kan jual beli mah ya sistem ke sini ke rumah. Kalau dia nawarin misalnya ke rumah, saya lihat dulu lukisannya, kalau saya seneng gitu ya, kalau bagus saya dibeli, kalau enggak mas nggak dibeli saya juga. Biasanya nyetoknya sampai berapa? Nggak banyak sih, paling 30-40 lah, sekitar segitu aja. pantainya genep mana? 270, 250. Kalau ada uang mah terus aja di stok, udah bakalan habis gitu. Jangankan sekarang lukisan baru, lukisan sekarang balik lagi dari Bali gitu ya, misalnya taruh di rumah. Ada yang jualan kan orang Bandung, orang Cipacing, pan suka belanja ke sini. Yang pulang dari Bali kan walaupun modalnya misalnya daripada nggak jadi uang gitu misalnya dijual gitu. Ya. 10-11 ya? 10.
Ya. Saya juga ngambil lagi dari Tengkulak. Saya sekarang pengrajin sedikit. Beli dari Tengkulak malah murah lagi. Saya ngambil dari Tengkulak semacam yang ginian gitulah. Bisa 25.000. Masukin saya 30. Makanya saya mah suka beli. Kemarin juga beli saya mah. Kemarin mau dipaket ke Palembang. Udah aja beli saya mah. Beli kemarin 20 lembar. 25, jual 30, punya untung 5.000 saya. Mendingan beli daripada maklun sekarang. Kalau maklun gitu ya, kasih kampas kan suka bawa sekalian bawa uangnya. Giliran udah beres, lukisan dijual sama orang lain. Yang dikatakan bahwa lukisan Jelekong ini lukisan murahan, tidak menutup, tidak ditolak. Memang kenyataannya dulu gitu. Nah, di Jelekong juga ini ada kelas-kelasnya. Ada yang biasa, ada yang luar biasa, ada yang super luar biasa gitu. Jadi harga pun di Jelekong bervariasi. Juga karya sekarang sudah meningkat kan. Juga para pelukis mungkin semakin kesini semakin berpacu untuk mengembangkan karyanya dan kreativitasnya. Alhamdulillah di Jelekong kurang lebih lah ada 25 yang bisa menjual lukisan tetap stabil gitu, tidak diganggu dengan perubahan atau perselisihan bersaing nilai jual gitu ya. Beberapa orang diantaranya ada yang bisa menjual sampai 25 juta gitu ya. Ada yang ya minimal lah 1,5 juta yang ukuran kecil, 2,5 juta, 5 juta sampai 10 juta itu ada. Termasuk yang dialami oleh Bapak gitu ya. Seperti lukisan yang besar yang kuda ini gitu, luar biasa kan. Dulu laku 1 gitu, luar biasa gitu, bisa menutupi untuk 5 bulan 6 bulan gitu. Payu keluar 1 juga. Kalau sekarang tergantung permintaan kan. Kalau dari Bali minta semacam tadi disuruh minta pasar ukuran segini 100 lembar. Ukuran kecilnya 34-nya 39. Semeter 20 kali 45, ada tadi orderan dari Bali. Tergantung minta dari sana sama. Ya seperti pabrik. Lir ibarat konveksi kan sekarang produksi terus. Lukisan juga produksi terus, walaupun sepi sekarang yang kerja terus kan dikerjakan gitu. Kadang-kadang sekarang nggak minta kan, bulan besok minta kan, mungkin harus bisa dikerjakan kan itu. Nah di rumah saya nyetok semacam koi kan sebulan sekarang nggak diminta, mungkin yang karyawan yang dikerjakan itu saya terus. Ada nih mas. Yang mas nun mas. Ya, saya. Dari sini Tengkulak yang masuk ke Bali lebih dari 10 orang. Saya gitu ya ke itu. Emang harganya minim, murah, cuman uangnya gampang gitu aja udah. Jelekong bukan seperti dulu. Jelekong sekarang lebih berkembang, lebih maju. Itu alhamdulillah dari segi kualitas juga banyak lah. Bahkan sekarang Ampil meninggalkan anak-anak yang harga murah-murah itu. Sekarang Ampil ditinggalkan, Ampil hilang lah. Ada 1-2 mungkin, karena tetap ada pesanan gitu yang murah-murah. Tetap itu ada, tidak bisa hilang.
Lukisan di Braga itu banyak juga ya, lukisan-lukisan dari Jelekong yang dipajang gitu. Di Braga itu beberapa galeri ya yang membeli, terkadang sudah menjadi langganan anak-anak ke sini. Itu tinggal telepon dari Braga ke sini, anak-anak di sini langsung mengirim barang ke sana ke Braga. Ini adanya Pak Haji Junaidi almarhum Labu. Nah ini karya-karya Bapak juga. Ini juga termasuk ini yang di atas. Ini juga karya Bapak. Terus kuda yang atas. Kalau lukisan saya adanya di Galeri Tatarah nomor 77. Nah di sana juga buka privat setiap hari Sabtu sore. Gitu banyak yang ini yang minat dari mulai belajar melukis manga plus melukis seperti di kanvas ini. Sebagian di antaranya mengakui mereka pun gitu bahwa Jelekong ini kok unik katanya. Saya sebagai pelukis belum tentu bisa melukis seperti anak-anak Jelekong. Karena mungkin mereka itu berpikirnya kalau melukis tinggal membeli kanvas, gitu, tinggal membeli cat. Sedangkan anak-anak di sini bisa membuat kanvas sendiri. Dari mulai spandram, kanvas itu bisa anak-anak di sini. Keunikannya di situ. Memang kalau tidak ada kegiatan pengrajin lukisan di Kampung Jelekong, mungkin penganggur banyak. Ya sekarang kan waktunya zamannya moneter gitulah, waktunya moneter. Kan bekerja susah, masuk pabrik juga susah. Sebelum moneter kan itu bahan baku emang relatif, itu kan istilahnya kalau pembelian waktu itu kalau penjualan 20.000, pembelian cat cuma 15.000 sampai 20.000 per kilo. Kalau sekarang penjualan ukuran 39 30.000, beli bahan baku 1 kilo aja udah 80.000. Nah itu sekarang yang ya mungkin gitu ya mengeluhnya para pengrajin lukisan, gimana untuk melanjutkan. Kalau berhenti kayak kerja apa ya, seperti saya kalau mau berhenti ya dari mana cari nafkah. Mungkin harapan untuk ke depan kepedulian mungkin dari pemerintah ya, diadakannya seandainya satu tempat untuk menghimpun para pelukis, kegiatan para pelukis untuk memamerkan karya.